Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung BMT Oprek. Oke mas bro, di kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang penyebab motor berasap ya mas bro. Tetapi sebelum kita mengenal jauh tentang apa saja penyebab motor berasap, ada kalanya jika mas bro, mbak bro semua yang menonton video ini dengan mengklik tombol lonceng, like, subscribe agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat konten-konten semua. Oke mas bro, untuk penyebab motor berasap sebenarnya ada beberapa faktor ya mas bro. Tetapi sebelum kita menangani tentang motor berasap, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa warna asap dari motor kita. Jika motor kita berasap warna hitam, ini motor 4 tak ya mas bro yang kita bahas, bukan motor 2 tak. Jika motor kita berasap hitam, itu kemungkinan mas bro yang mempengaruhinya adalah di bagian knalpot juga bisa ya mas bro, karena kerak-kerak yang menumpuk di knalpot. Yang kedua, motor kita yang boros dan keborosan bensin itu juga bisa mengakibatkan motor kita berasap hitam. Untuk faktor yang kedua mas bro, motor itu ada berasap putih ya mas bro. Jika berasap putih tentunya banyak dari teman-teman yang panik, motor saya berasap putih, apa ini kerusakannya, apakah harus turun mesin. Memang motor berasap putih mas bro itu berpengaruh di segi permesinannya, baik itu bermasalah di bagian head silinder maupun di bagian blok silindernya. Oke mas bro, maka dari itu kita akan membahas dan berbagi pengalaman ataupun ilmu tentang penyebab motor yang berasap putih. Untuk motor berasap putih itu penyebabnya adalah ketika oli masuk ke ruang bakar ya mas bro. Sebenarnya penyebabnya hanya itu saja, tetapi penyebab oli masuk ke ruang bakar itu ada beberapa macam faktornya ataupun penyebabnya ya mas bro. Tetapi jika motor berasap putih itu penyebab utamanya adalah oli masuk ke ruang bakar, hanya itu saja. Oke mas bro, kita akan membahas satu persatu masalah oli masuk ke ruang bakar sehingga berasap. Oke, untuk yang pertama mas bro, yang kita lakukan adalah pengecekan di bagian bloknya ataupun bagian linternya ya mas bro. Kita harus cek di bagian sini mas bro, linternya sini. Jika linter di bagian sini sudah baret-baret ataupun gores, itu pasti menyebabkan motor kita berasap, pasti berasap putih ya mas bro. Dan kita perlu mengkolternya ulang dan mengganti pistonnya ataupun sehernya. Untuk penyebab yang kedua mas bro, kita juga bisa lihat di bagian sehernya, di bagian piston. Ini piston modifikasi ya mas bro, karena ini piston milik Satria Fu 200 cc. Ini sudah modifikasi. Tetapi untuk masalahnya tetap sama mas bro. Jika motor berasap itu masalahnya di piston juga bisa mas bro. Di bagian piston sini baret-baret juga akan mengakibatkan motor tersebut berasap. Oke, untuk masalah di bagian blok
bloknya saya rasa ada lagi mas bro. Jika motor mas bro sudah tanam linter seperti ini mas bro, sebentar saya perjelas. Nah, sudah tanam linter seperti ini mas bro, kan ini sudah tanam linter. Kalau membedakan motor Satria Fu itu gampang mas bro, tanam linter atau belum. Kalau warna dari linernya ini beda dengan warna bloknya ini, berarti motor bloknya ini sudah ditanam liner. Karena Satria Fu blok bawaannya sama ya mas bro, di bagian linernya ini dengan warna bloknya ini. Dan jika linernya ini ambles mas bro, karena sudah ditanam dan penanamannya itu tidak baik, ambles juga akan menyebabkan motor berasap. Untuk masalah di bagian blok saya rasa itu saja mas bro, menyebabkan motor oli masuk ke ruang bakar dan motor berasap. Untuk masalah kedua mas bro, ada di bagian kopnya. Masalah di kopnya ini mas bro juga sangat berpengaruh dalam motor berasap putih. Misalnya mas bro sudah habis ganti pistonnya ini baru, terus sudah habis kolter tetapi motornya masih berasap, itu permasalahannya ada di sini mas bro, juga bisa di sini. Permasalahannya yang di kopnya ini mas bro, di kop ini ada beberapa macam faktor penyebab. Yang pertama adalah seal clampnya ya mas bro. Di bagian sealnya ini kan ini ada sealnya yang karet ini mas bro. Jika mas bro habis turun mesin ataupun ganti seker, saya menyarankan sekalian mengganti di bagian seal clampnya ini mas bro ya. Seal clampnya ini wajib ganti dan saya menyarankan yang original biar lebih awet dan terjamin. Dan faktor yang kedua adalah di bos clampnya mas bro. Jika motornya habis kolter, habis ganti seher tetapi masih berasap, permasalahannya kemungkinan juga ada di bos clamp. Cara mengecek bos clamp begini mas bro, ini kan ada lubang ya mas bro, tetapi saya sarankan dilepas dulu ya mas bro sealnya ini, seal clampnya ini kita tekan dengan jari mas bro. Nah seperti ini agar buntu lubangnya, kemudian kita tarik bagian clampnya ini, kita tarik. Nah seperti ini mas bro, ini kan sudah longgar mas bro, tidak ada suara. Nah harusnya ini ada suara mas bro jika kita tutup bagian lubang sini dengan jari dan kita tarik clampnya. Nah harusnya ada lubang. Ini jika motor kita habis turun mesin dan ini tidak diganti bos clampnya, pasti tetap berasap ya mas bro, karena oli tetap saja masuk ke ruang bakar. Untuk yang clamp in ini bos clampnya sudah waktunya ganti, kemudian kita cek di bagian clamp X, ini juga sudah waktunya ganti ya mas bro. Walaupun ini masih bunyi mas bro, tetapi ini sudah longgar dan harusnya bunyinya itu keras mas bro. Nah ini bunyi tetapi bunyinya itu sangat pelan. Nah ini harus diganti ya mas bro untuk bos clampnya ini biar motor tidak berasap. Untuk masalah di kopnya mungkin itu saja mas bro. Dan kemudian untuk masalah motor berasap, kita juga bisa mengeceknya di coupling mas bro. Misalnya seperti ini. Ini untuk motor yang berasap, jika kita cek linernya ini masih bagus ataupun pistonnya juga masih bagus mas bro, dan kita mengecek seal clamp, bos clamp, seal clamp sudah diganti, bos clamp sudah diganti ataupun bos clamp masih bagus, kita cek di bagian ring sehernya ini mas bro. Cara pengecekannya sangat mudah mas bro, begini caranya.
ring piston ini mas bro, kita masukkan ke dalam linernya sini seperti ini mas bro. Kemudian kita tekan dengan menggunakan pistonnya biar presisi ya mas bro. Kemudian kita cek di bagian gap ringnya, mana ini mas bro, di bagian gap ring ini ya mas bro. Ini jika terlalu longgar juga menyebabkan motor berasap. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini mas bro, kita tekan dengan piston supaya ini rata ataupun presisi. Kita cek gap ringnya ini dengan menggunakan fuller gig. Sebentar mas bro, saya ambilkan alatnya. Oke mas bro, kemudian kita cek dengan menggunakan fuller gig berapakah gap ring sehernya. Gap ring seher mas bro, untuk ukuran maksimalnya saya di sini mas bro, di angka, sebentar, kelihatan atau enggak mas bro, ini angkanya. Kalau enggak kelihatan ya di angka 0,50 ya mas bro, ini 0,50. Ini batas maksimalnya mas bro. Kita ukur di batas maksimal gap ring ini, kita masukkan di fuller gig ukuran 0,50, kita masukkan. Nah seperti ini mas bro. Ini kan tidak masuk ya mas bro, ini tidak masuk, berarti ringnya ini masih bagus, dan pula linernya ini juga tidak gores, berarti motor ini masih bagus dan tidak berasap. Jika ringnya ini mas bro, gap ringnya itu melebihi 0,50, saya sarankan mengganti ring sehernya, ataupun lebih baik dikolter dan diganti sehernya mas bro. Kemudian pengecekannya juga bisa dilakukan lebih dalam ya mas bro, untuk dimasukkan dan ditekan menggunakan piston, tetapi ringnya ini dilepas dulu, ditekan agar lebih ke dalam di bagian tengah juga. Jika gap ringnya melebihi 0,50, saya sarankan diganti saja ring seher ataupun sehernya. Oke mas bro, untuk penyebab motor berasap seperti itu tadi. Untuk masalah motor berasap di bagian blok silinder ataupun kop silinder, saya rasa sudah saya sampaikan, dan itu saja penyebabnya. Dan jika mas bro mengalami kesulitan ataupun mempraktekannya di rumah, ingin belajar menjadi mekanik, jika ada kesulitan dalam pergantiannya bisa ditanyakan di kolom komentar ya mas bro. Oke mas bro, cukup sekian sharing berbagi pengalaman dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.